Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panili. Kembali kita berjumpa masih bersama channel Mangelawa 05, membahas seputar tanaman vanili. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba memperagakan tata cara stressing sebelum masuk musim kemarau. Kita melakukan stressing. Untuk itu sebelumnya saya akan mencoba mempraktekkan tata cara yang saya lakukan di kebun. Jadi untuk mempersingkat waktu dan juga untuk menjawab pertanyaan dari sahabat saya, saudara saya dari Sumatera Utara, dari Medan, Pak Mustaqim. Jadi di sini saya akan mencoba memperagakan pola stressing yang saya lakukan di kebun. Jadi dalam tayangan ini terlihat seluruh vanili yang sudah bergantung, yang memang dipersiapkan untuk dijadikan seluruh produktif. Bagaimana caranya melakukan stressing itu? Jadi kita langsung saja. Kalau yang saya telah lakukan di kebun, dimana ketika kita memang sudah masuk pada masa melakukan stressing pada tanaman vanili ini, kita harus melakukan pangkas pucuk atau memotong pucuk. Jadi sekedar informasi bahwa di saat masa stressing ini bukan lagi saatnya kita memelihara pucuk, yang memang seluruh vanili itu sudah bisa dijadikan seluruh produktif. Yang seperti ini yang terlihat dalam tayangan ini seluruh yang sudah bergantung. Tetapi dia kembali mengeluarkan tunas seperti ini. Karena seluruh ini sudah memang dipersiapkan untuk menjadi seluruh produktif nantinya, jadi ini harus dipotong. Coba dekat-dekat sini, Pak. Ini. Jadi seperti ini. Dalam tayangan ini dia mengeluarkan tunas. Tetapi karena memang di saat kita sudah harus melakukan stressing, tidak lagi bahwa kita harus memelihara tunas ini. Karena masa stressing ini kita harus mempersiapkan seluruh yang memang sudah selayaknya dijadikan seluruh produktif, harus dilakukan tata cara sehingga nantinya bisa mengeluarkan bunga. Jadi ini kita langsung saja, teman-teman pemirsa YouTube. Di sini saya langsung lakukan pemotongan. Jadi ini sudah dipotong. Kemudian akar-akar atau akar angin yang ada pada sulur ini, yang memang dipersiapkan untuk seluruh produktif, ini harus dipotong semua. Tetapi cara memotongnya jangan terlalu rapat, teman-teman pemirsa YouTube. Ya, perkirakan 1 cm seperti ini, 1 cm dari sulur. Terus kita ke atas, nah, seperti ini. Kita potong semua. Kita potong seperti ini. Jadi insya Allah di musim kemarau ini atau di musim kemarau nanti, sulur ini cikal bakal akan mengeluarkan bunga yang nantinya menjadi buah seperti ini. Nah, kemudian sulur yang sudah dipotong seperti ini, di saat sudah mencapai atau masuk pada bulan 8,
terus bulan 9 sampai bulan 9 ini harus senantiasa dikontrol. Apa maksud pengontrolan itu? Ketika sulur ini misalnya sudah bulan 8 kita harus kontrol, belum mengeluarkan bunga, saya sarankan agar setiap 1 minggu dilakukan pemotongan seperti ini teman-teman pemirsa YouTube. Misalnya 1 minggu kemudian sulur ini belum mengeluarkan bunga, belum ada tanda-tanda mau mengeluarkan bunga, maka ini tiap minggunya dipotong seperti ini agar dia mengeluarkan air, sehingga sulur ini tidak terlalu banyak mengandung kadar air dan proses penuaan sulur ini cepat, sehingga harapan kita yang keluar nantinya bunga dari tumbuhan vanili kita ini. Jadi seperti itu teman-teman pemirsa YouTube. Seperti ini. Di sini terlihat sulur ini, coba dekat di sini, Pak. Sulur ini bergantung, terus dia ke bawah. Coba ke sini, dia merambat ke atas. Ini jadi di sini saya lakukan pemotongan lagi karena di sini sudah sampai ke tanah, sudah mengeluarkan akar, dalam artian dia sudah bisa tumbuh tanpa mengharapkan nutrisi dari sulur ini karena akarnya sudah merambat di tanah. Jadi ini saya lakukan juga pemotongan seperti ini, ini. Jadi dipotong seperti ini. Dan saya ulangi sekali lagi bahwa di saat kita sudah masuk pada masa stressing, sulur-sulur yang memang hendak dipersiapkan menjadi sulur produktif itu tidak boleh lagi tunasnya dipelihara. Kalau memang kita mengharapkan vanili kita ini menjadi vanili yang produktif atau mengeluarkan bunga nantinya seperti ini. Jadi akar-akarnya ini tetap dipotong seperti ini. Seperti ini. Jadi ini sudah memang persiapan menjadi sulur produktif nantinya. Adapun terkait masalah pertanyaan teman-teman yang lain mengenai cara-cara yang mungkin rekan-rekan kita yang lain yang praktekkan, ada yang melakukan pola memijat seperti kita melakukan pemijatan di atas. Sejauh ini saya belum pernah melakukan pola itu karena saya anggap bahwa sistem atau pola yang saya terapkan selama ini sudah maksimal. Terlebih ada juga yang berkomentar bahwa cara melakukan stressing itu kita coba melakukan pemotongan batang atau memotong akar di akar induk ini. Saya pikir cara ini kurang tepat. Karena kenapa? Kalaupun misalnya cara-cara itu berhasil, itu bisa menjadikan buah vanili kita ini cuma 1 kali musim. Karena kenapa? Yang jelas kalau akarnya sudah dicabut, sudah bisa dipastikan bahwa tanaman vanili kita juga ini akan mati nantinya. Saya tidak katakan salah pola itu, tetapi saya hanya menyampaikan sistem-sistem yang memang saya lakukan di kebun saya. Seperti itu teman-teman pemirsa itu. Jadi untuk sahabat saya Pak Hakim di Medan, di Sumatera Utara, karena saya lihat di dalam foto yang sempat dia upload, dia kirim, vanilinya sudah seperti ini. Jadi saya sarankan melakukan saja pola seperti ini. Potong akar angin yang seperti tadi saya praktekkan, kemudian tiap minggu dikontrol, atau 3 hari 1 kali, atau tiap minggu dikontrol. Jika kita misalnya dalam masa sudah musim kemarau itu, sulur yang kita persiapkan ini bukan bunga yang dikeluarkan, katakanlah dia mengeluarkan tunas,
Jadi saya sarankan agar tunasnya itu di apa ya bahasa ininya, diambil saja tunasnya itu, karena yang kita harap memang bukan tunas, yang kita harap buah. Jadi di masa stressing itu tidak ada lagi kita bahwa memelihara tunas. Ketika sulur itu memang kita persiapkan untuk sulur produktif. Nah, seperti ini insya Allah ini juga bisa ini menjadi sulur produktif. Ini seperti ini saya lakukan pemotongan. Jadi tidak boleh lagi kita bahwa pelihara tunas di masa kita melakukan stressing. Pemeliharaan tunas itu setelah lewat masa stressing, seperti di bulan 11, bulan 12 ke atas, maka tunas itu kita kembali pelihara, kita kembali turun naikkan. Kalau memang masa stressing itu sudah berlalu. Coba ke sini. Jadi seperti ini. Ini memang sudah persiapan semua, disiapkan untuk menjadi sulur produktif ke depan. Kita jadikan sulur yang insya Allah bakal mengeluarkan buah nantinya. Nah, coba kita ke sana. Coba ke sini ya. Nah, ini semua sudah kita siapkan. Ayo kita ke bawah. Kita jalan ke bawah. Nah, seperti ini. Seperti ini. Coba nak kita ambil gambarnya. Ini harus dipotong. Potong akarnya, dipotong ini. Nah, seperti ini. Coba kita di sana. Jadi seperti itu. Ini yang dalam tayangan ini memang sudah disiapkan semua untuk menjadi sulur produktif. Yang mana sebenarnya kita ini masih menunggu masuknya musim kemarau. Tetapi tidak ada salahnya sulur-sulur ini sebagian sudah dipotong, karena jangan sampai nanti kita kewalahan ketika musim kemarau datang, tidak bisa kita antisipasi. Kecuali kalau memang tanaman vanilinya agak-agak terbatas, tidak terlalu seperti ini, tidak ada salahnya menunggu musim kemarau bulan-bulan 7 biasanya. Ini sudah persiapan semua, ini memang sudah dilakukan potong pucuk, persiapan untuk ke depan. Vanili ini bisa mengeluarkan bunga. Jadi kita lanjut. Nah, seperti ini sulur vanili yang dalam tayangan ini. Seperti ini teman-teman, tentu saya ikut. Jadi ini saya potong karena memang sudah disiapkan untuk sulur produktif ke depan. Dipotong ini bisa ditanam kembali, tetapi ya kalau pucuk yang begini, yang seperti ini yang ditanam, ya minimal teduhannya harus cukup sehingga dia tidak terkena langsung terik matahari. Jadi saya tegaskan kembali bahwa di saat masa stressing yang memang seluruh produktif yang disiapkan, tidak lagi boleh kita artinya bahwa memelihara pucuk. Saatnya kita melakukan pemangkasan, karena yang kita harap buah. Vanili kita ini setelah stressing mengeluarkan buah. Jadi tidak lagi boleh bahwa kita pelihara pucuk yang memang sulur itu disiapkan untuk sulur produktif. Jadi kita mencoba mencari sulur vanili yang seperti saya uraikan tadi, sulur yang sudah dipotong pucuknya, tetapi
dia justru mengeluarkan tunas. Ya, kita coba cari. Ini juga harus sudah dipotong ini. Nah, ini teman-teman pemirsa YouTube, karena saya lakukan stressing sebelum masanya, ini sudah mengeluarkan ini sudah bakal menjadi buah ini. Hanya yang saya maksud tadi, kalau kita temukan kalau kita sudah lakukan pola stressing seperti ini, tetapi yang tumbuh itu bukan buah seperti ini, itu tunas, saya sarankan tunasnya itu dipetik, diambeli agar di kelopak-kelopak lainnya nantinya bakal bunga yang keluar. Seperti itu yang saya maksud teman-teman, karena tidak ada di sini saya temukan yang saya sudah lakukan stressing mengeluarkan tunas. Jadi saya tidak bisa praktekkan langsung. Saya sudah coba cari ini, tapi tidak ada saya temukan. Jadi saya pikir cukup dulu video singkat dari saya. Semoga pada tayangan berikut kita masih bisa saling bertukar pengalaman mengenai tata cara kita melakukan stressing pada tanaman vanili kita. Dan untuk sahabat saya, Bang Mustaqim, semoga dengan tayangan video ini sudah bisa memaknai tata cara melakukan stressing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jaya selalu vanili Indonesia.